Halo teman-teman yang berbahagia, selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di Nymphenburg Palace, istana kerajaan di Munich, yang pada pagi ini saya berkesempatan untuk datang dulu sebelum saya akan melakukan aktivitas kongres nantinya di jam 8.30 waktu Munich. Teman-teman, kemarin di acara EAPM ini saya mendapatkan berbagai macam insight yang ingin saya bagi buat teman-teman semua. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa memahami bahwa situasi yang terkait dengan masalah somatik atau lebih sering disebut psikosomatik itu di dalam praktek sering menjadi kesulitan. Karena beberapa ahli, teman-teman sejawat, dokter, mungkin mengatakan bahwa semua penyakit itu sebenarnya harus dicari dulu faktor biologis medisnya. Dan kalau misalnya tidak ada, baru disebut psikosomatik. Kemudian juga ada sebagian orang yang selalu mungkin mengatakan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan faktor psikologis itu kan sebenarnya adalah faktor biologis. Jadi kadang ini yang menjadi penghambat di dalam orang untuk mencapai suatu pengobatan atau terapi yang tepat untuk mereka. Kalau kita melihat hal ini, maka yang penting untuk diperhatikan adalah apakah kita sudah cukup memahami patofisiologi atau perjalanan penyakit dari kondisi psikosomatik tersebut. Sebab kalau misalnya ketika kita berhadapan dengan pasien dan harus sampai dia tidak mengalami sama sekali masalah fisik dan itu disebut psikosomatik, pada kondisi saat ini memang tidak lagi tepat. Kalau dulu mungkin kita perlu memahami hal ini karena mungkin sekitar 30 tahun, 40 tahun yang lalu, orang yang disebut psikosomatik itu harus tidak punya sama sekali gangguan medis. Sedangkan saat ini pendekatan biopsikososial seperti yang saya tulis di Kompasiana kemarin, itu sebenarnya mengatakan bahwa gangguan medis pun bisa membuat problem psikosomatik. Ini setara atau selaras dengan Somatic Symptom Disorder di tahun 2013 yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association dalam DSM-5. Dikatakan orang itu belum tentu harus lepas dari kondisi medisnya ketika dia mengalami gangguan psikosomatik. Jadi kalau misalnya teman-teman ini yang awalnya mungkin sakit lambung ya, dan kemudian setelah mengalami sakit lambung tersebut, teman-teman punya masalah yang lebih berat lagi. Ternyata problemnya kok nggak selesai ketika makan obat lambung saja. Banyak di antara teman-teman yang kemudian akhirnya mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan karena ketika dokternya bilang, yuk kan udah baik, udah dikasih obat. Ini cuma di pikiran yuk aja kali ya. Dan ini dianggap psikosomatik. Tapi teman-teman belum tentu bisa terima ketika dikatakan mengalami psikosomatik. Banyak di antara teman-teman mungkin merasa, enggak, saya ini tidak mengalami psikosomatik kok. Saya ini memang benar sakit lambung atau sakit gejala-gejala yang terkait dengan lambung ini. Namun di dalam kemarin kita bicara di berbagai simposiumnya, ada beberapa peneliti dan dosen itu mengatakan bahwa problem seperti ini memang sering terjadi. Banyak di antara dokter ataupun tenaga medis yang berhadapan dengan pasien-pasien psikosomatik selalu memfokuskan pada kondisi biomedisnya saja, tanpa memperdulikan kondisi psikologis dan sosialnya. Tetapi juga ada dari kita mungkin yang kita tidak sadari, dari psikiaternya, terlalu fokus dengan psikologisnya, ya, psikososialnya, tapi lupa atau tidak menekankan pada kondisi biomedisnya. Nah, satu hal yang perlu diingat, kemarin diingatkan kembali ya kepada kita bahwa basicnya kita mengobati gejala. Jadi pasien datang ke kita itu pastinya ingin diobati gejalanya supaya jadi jauh lebih baik. Dan ketika membaik tentunya harapannya
dia juga menjadi lebih baik secara psikologisnya juga. Nah, problem ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Banyak di antara kasus-kasus gangguan psikosomatik emang bisa saja dia bermula dari kondisi fisik yang ada seperti IBS ataupun misalnya nyeri ya. Kemudian dia berlanjut menjadi sesuatu hal yang kemudian tidak disadari oleh si pasien. Gejala biomedisnya atau biologisnya sudah nggak ada, tapi respon sensitivitas terhadap nyeri tersebut masih ada. Sebenarnya ini sudah sering saya ungkapkan juga di berbagai video-video saya, tetapi dalam kesempatan kali ini dengan dukungan data terbaru dari 5 tahun terakhir, kondisi seperti ini tidak terlalu banyak berubah ya teman-teman, sehingga kita perlu menekankan kembali bahwa problem yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, gangguan depresi itu seringkali berdampak pada kondisi fisik pasien dan begitu juga sebaliknya. Kita sebagai dokter tidak boleh terlalu membuat segala sesuatunya sangat biomedik tanpa pendekatan psikososial, tetapi sebaliknya juga orang-orang yang bergerak di bidang psikosomatik ataupun psikiater tidak boleh terlalu fokus kepada psikososialnya saja tanpa memperdulikan biologis medisnya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di acara European Association of Psychosomatic Medicine 2025 di Munich ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk bisa membantu diri memahami dan akhirnya bisa segera sembuh dari gangguan kecemasan dan depresi yang terkait dengan psikosomatik ataupun kondisi psikosomatik yang mempengaruhi kehidupan Anda sendiri sehari-hari. Semoga kita semua selalu berbahagia. Salam ikhlas, sabar dan sadar dari Nymphenburg Palace di Munich. Semoga kita berbahagia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.